Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat, NIM 64. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem cerdas, itu mengenai current research and future development trend of intelligent robot review. Itu mereview jurnal mengenai robot masa kini dan untuk masa depan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, robot cerdas itu diciptakan pada tahun 2015 yang terintegrasi dengan era kecerdasan buatan yang melingkup dalam hal teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan. Dari perspektif lingkungan aplikasi, robot cerdas dapat menjadi robot industri, robot layanan, dan juga robot khusus. Untuk yang pertama yaitu robot industri, memiliki pengertian yaitu robot dengan multi-join manipular atau multi derajat kebebasan untuk bidang industri. Nah, perangkat ini itu biasanya dikendalikan sendiri dan bertenaga sendiri yang dapat bergerak secara otomatis dan menyelesaikan berbagai tugas. Untuk yang kedua yaitu robot layanan. Menurut International Federation of Robotics (IFR), robot layanan adalah robot yang melakukan tugas yang berguna untuk manusia atau peralatan, tidak termasuk aplikasi otomasi industri. Nah, contohnya merupakan robot pada pembantu rumah tangga seperti robot penyapu cerdas dan robot pembersih jendela yang dapat bekerja sebagai asisten manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga, robot khusus, yakni robot yang berlaku untuk lingkungan khusus, lingkungan yang sangat berbahaya atau keras, atau tugas yang membutuhkan presisi yang tinggi. Misalnya robot medis untuk memberikan perawatan bedah dan rehabilitasi, robot ortopedi, robot endoskopi kapsul. Robot rehabilitasi, prostesis cerdas, robot layanan lanjut usia, dan robot keperawatan. Nah, robot militer, ada juga robot pengintai, robot medan perang, robot penyapu ranjau dari UAV militer, dan lain-lain sebagainya. Rencana pengembangan robot. Rencana pengembangan robot itu ada beberapa negara yang melakukan rencana pengembangan robot. Yang pertama yaitu negara Amerika, yaitu mengembangkan robot di sektor industri. Nah, robot cerdas yang berdasarkan keunggulan teknologi jaringan informasi. Nah, pengembangan robot di sektor tenaga medis keperawatan juga termasuk dari pengembangan robot oleh Amerika. Dan juga terdapat pengembangan robot yang digunakan untuk kolaborasi dengan manusia atau hubungan robot dan manusia. Untuk negara yang kedua yaitu Eropa. Eropa memilih mengembangkan robot di sektor industri. Nah, mengembangkan robot di sektor non-swalayan dan non-pemerintahan. Dan juga mengembangkan robot di bidang pertanian, perawatan, kesehatan, transportasi, keselamatan, dan keluarga. Untuk negara Jepang yaitu lebih memilih robot yang dikembangkan di sektor ekonomi nasional, manufaktur, dan juga Jepang mengembangkan robot di tenaga medis, keperawatan, keselamatan, dan keperluan rumah tangga. Untuk yang keempat yaitu Korea, yakni berfokus untuk mengembangkan robot untuk masa kedepannya, pertanian, transportasi, kesehatan, medis, pendidikan, hiburan, dan juga militer. Status robot cerdas, status pengembangan industri. Ini untuk yang pertama. Jika dilihat dari berbagai negara yang sudah berlomba-lomba dalam mengembangkan robot cerdas, disimpulkan bahwa robot cerdas di sektor industri, sektor layanan, dan sektor khusus dapat dilihat dari diagram lingkaran di bawah ini. Nah, di sini pada diagram di bawah
pada sektor industri inilah paling banyak yang dikembangkan daripada robot yang berada pada sektor layanan dan juga sektor khusus. Penelitian teknologi dan status aplikasi robot industri cerdas. Robot industri itu merupakan robot ibarat robot kolaborasi atau pendamping bagi manusia di dalam dunia industri, karena digunakan sebagai pengumpanan bahan, mesin kontrol, pengemasan, dan bahan pemrosesan. Robot industri juga dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan unggul dalam produksi berukuran kecil dan multi varietas di bawah dukungan sistem pemosisian robot. Sementara itu, mereka dilengkapi dengan pemrograman terpadu, kontrol servo presisi, sensor inframerah untuk mendeteksi objek yang mendekat, dan juga mekanisme tangan yang dirancang dan dikendalikan untuk menghindari tabrakan. Penelitian teknologi dan status aplikasi robot layanan cerdas. Salah satu bidang robot layanan cerdas yaitu robot pada keperluan rumah tangga, yaitu sebagai pembersih, asisten rumah tangga, dan pembantu rumah tangga. Nah, robot ini juga dilengkapi dengan kecerdasan tertentu yang dapat menyelesaikan tugas-tugas seperti navigasi, penghindaran rintangan, dan perencanaan jalur. Ada juga robot pendamping cerdas, yaitu dari Cina yang bernama Ainemo, dapat membantu mengantarkan suatu barang atau merawat orang tua atau anak-anak serta memberikan layanan pengingat dan keamanan. Penelitian dan status aplikasi robot khusus cerdas. Robot khusus merupakan peralatan yang diperlukan untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya dan sulit, dan juga teknologi utama yang dapat membebaskan manusia dari pekerjaan yang dilakukan di ruang angkasa, di dalam laut, pipa, dan pekerjaan yang membutuhkan presisi yang tinggi. Nah, biasanya robot ini dilengkapi dengan banyak sensor yang dapat meminimalisir keadaan dari robot tersebut. Ada salah satu contoh robot yang dimiliki oleh University Stanford, yaitu robot humanoid. Robot ini dilengkapi dengan banyak sensor, dengan kontrol dinamis yang mengembangkan kaki ganda atlas yang kuat sehingga memiliki kemampuan penyeimbangan yang sangat tinggi. Kesimpulan dari jurnal atau presentasi yang saya sampaikan yaitu dengan pengembangan perangkat keras cerdas dan teknologi kecerdasan buatan, robot cerdas telah mencapai kemajuan luar biasa dan banyak digunakan dalam robot kolaboratif, logistik, pengemudi tanpa awak, perawatan medis, pendidikan, dan juga hiburan. Tuntutan yang beragam dan meningkatkan kemunculan teknologi baru mendorong robot untuk berkembang dengan cara yang cerdas, adaptif, dan berbasis jaringan. Penting sekali untuk memahami situasi, menentukan status dan tujuan pengembangan dan tujuan pembangunan, merumuskan kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi, mengatasi teknologi utama seperti komponen inti, sensor baru, interaksi manusia robot dan kecerdasan buatan, menguasai tren pasar, dan juga membangun mekanisme pemantauan dan keselamatan yang efektif dan menyelesaikan transformasi peningkatan robot cerdas dengan lancar. Sekian presentasi yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.